Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bikamalih. Yang sangat kami muliakan, yang sangat kami hormati para habaib, para masyayikh, para kiai serta seluruh tokoh masyarakat yang hadir di tempat yang mulia ini. Nakhussu bidzikri Sayyiduna al-Habib Abdurrahman Husin al-Attas wa Sayyiduna al-Habib Shihab al-Haddad. Kemudian ada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Hilmi Sanusi, Al-Mukarram Kiai Haji Masluh Al-Fanani Afnan, Al-Mukarram Kiai Haji Samsul Muafi, Al-Mukarram Gus Hamir bin Mukhlis Azhari, Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Rahman, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Fatani Mukhlis, Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Mahsun, serta seluruh habaib, seluruh masyayikh, serta seluruh tokoh masyarakat yang hadir di tempat yang mulia ini yang belum bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta kami. Yang juga sangat kami muliakan segenap jajaran takmir Masjid Jami' atau Masjid Agung Gresik. Juga yang sangat kami muliakan para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri yang mungkin hadir di tempat mulia ini. Juga yang sangat kami muliakan, kami hormati, kami cintai hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjaga mahabbah kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah lapangkan hati dan pikiran kita untuk bisa datang di tempat yang mulia ini. Kita datang ke sini di dalam rangka kita memperingati 1 Muharram. Dengan cara apa? Dengan kita mengadakan majelis salawat, dengan kita mengadakan majelis zikir, dengan saat ini kita mengadakan majelis ilmu, yang mana 3 majelis tersebut atau amalan yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah amalan yang mempunyai fadilah yang begitu agung.
Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Sa'id Al-Qadhi. Hadis ini berkali-kali atau sering kaula sampaikan di manapun, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, inna lillahi ta'ala malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat yang tugasnya jalan-jalan. Allah punya malaikat yang tugasnya berkeliling. Nek bosone ibu-ibu sakniki traveling, Pak. Cuma bedone lah niku wau healing terus. Cuma nek ibu-ibu traveling teng mall, nek niki malaikat keliling ke seluruh penjuru bumi. Fa idza marru bi halaqidz dzikr wa fi riwayatin bi majlisil ilm. Ketika malaikat tersebut melewati majlis zikir ataupun majlis ilmu ataupun majlis salawat, qala ba'duhum li ba'din uq'udu. Kemudian mereka saling berkata satu sama lain, duduklah kalian di sini, ikut berzikir, ikut bersolawat, ikut mengkaji majlis ilmu. Fa idza da'al qaumu ammanu ala du'aihim. Ketika orang-orang yang ada di majlis ilmu atau majlis zikir atau majlis salawat tersebut berdoa, mengangkat kedua tangan mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ammanu ala du'aihim, maka para malaikat ikut mengaminkan doa mereka. Dan tidak ada doa yang diaminkan oleh para malaikat kecuali insyaallah doa tersebut akan diijabah oleh Allah. Fa idza sallu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam sallu ma'ahum hatta yafruhu. Ketika orang-orang yang berada di dalam majlis tersebut, ketika orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu, majlis zikir atau majlis salawat tersebut bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka kemudian para malaikat ikut bersalawat bersama mereka sampai acara itu selesai. Thumma yaqulu ba'duhum li ba'd. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat-malaikat tersebut kemudian berkata satu sama lain, tuba li haula yarji'una li buyutihim maghfuran lahum. Alangkah beruntung orang-orang yang hadir di majlis tersebut, karena mereka tidak kembali ke rumah mereka kecuali dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hadirin, semoga semua yang hadir di sini, kita semua, kedua orang tua kita, semua orang yang kita cintai diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang punya hajat, semoga hajatnya dimudahkan oleh Allah. Yang rizkinya masih sempit, semoga diluaskan oleh Allah. Yang masih punya hutang, semoga dilunasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Paling banter ketara utangi akeh. Hadirin hadirat rahimakumullah, juga kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah masih menganugerahkan kepada kita umur, bahwa saat ini Allah masih menganugerahkan kepada kita usia, sehingga saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam tahun baru 1 Muharram. Saat ini kita berada di bulan Muharram 1447 Hijriah. Maka hadirin, bulan Muharram ini, sebagaimana tadi ayat yang kita sampaikan di awal, merupakan satu di antara 4 bulan haram, yakni bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang mana berbagai amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa di bulan ini kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama 2 sunnah yang paling utama. Yang pertama adalah jangan lupa nanti kita puasa Tasu'a dan Asyura tanggal 9 dan 10 Muharram. Terutama puasa Asyura
yang kalau tidak salah nanti bertepatan dengan tanggal 6 Juli, hari Ahad kalau tidak salah. Puasa Asyura kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keutamaan yang agung. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, suatu saat Nabi ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura faqala yukaffirus sanatal madiyah. Pada suatu saat Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimanakah keutamaan puasa Asyura? Dijawab oleh Nabi Muhammad bahwa puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lewat. Juga hadirin, jangan lupa di antara sekian sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang utama dilakukan di bulan Muharram ini adalah kita sedekah di hari Asyura. Maka kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali bahwa Nabi bersabda, wa man tasaddaqa fihi kana ka sadaqatis sanah. Barang siapa yang bersedekah di hari Asyura di tanggal 10 Muharram, pahalanya setara dengan sedekah selama 1 tahun. Terutama sedekah kepada keluarga, terutama sedekah kepada istri. Pak, dirungokaken nggih. Terutama sedekah kepada istri di hari Asyura kata Nabi Muhammad, man wassa'a ala ayalih wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Barang siapa yang bersedekah kepada keluarganya, terutama istrinya, di hari Asyura, maka Allah akan luaskan rizkinya selama 1 tahun. Dan niki hadis niki seneng ibu-ibu nek ngrungokaken niki. Terus bapak-bapak ampun supe engkin hari Asyura jenengan ajak ibu-ibu shopping, Pak. Tukokno kelambi, tukokno gelang, tukokno napa mawon sing garai ibu-ibu seneng. Karena kenapa? Dengan panjenengan melakukan itu, insya Allah rezeki panjenengan akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Pusing bapak ini ketara niki nggih. Ibu seneng, bapak ibu pusing. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, maka di saat yang bersamaan Allah juga menciptakan waktu, Allah juga menciptakan bulan. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah yang kami sampaikan tadi, inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, yang mana Allah menetapkan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Maka hadirin, adanya bulan Muharram, Safar, Rabiul Ula dan seterusnya sampai Dzulhijjah adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah sejak awal Allah menciptakan makhluknya. Tetapi kemudian dalam sejarah, sistem penanggalan atau sistem pemberian tahun yang menetapkan tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah dan seterusnya, itu adalah dilakukan oleh Sayyiduna Al-Khalifatul Tsaniyah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, maka agar terjadi ketertiban di dalam administrasi, agar umat Islam ini mempunyai identitas yang tidak kalah dengan umat-umat lain, maka kemudian Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an mengumpulkan para sahabat, kemudian mereka bermusyawarah sehingga kemudian mereka sepakat untuk menetapkan tahun pertama Hijriyah itu
pada masa hijrahnya, dihitung pada masa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian dipilih masa hijrahnya Nabi? Kenapa kemudian 1 Hijriyah itu penetapannya dibarengkan dengan masa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah? Karena masa hijrah atau peristiwa hijrah adalah peristiwa yang kemudian menjadi tonggak awal keberhasilan dari dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah adalah peristiwa daripada tonggak awal kesuksesan dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Beliau dimusuhi, dicaci, dihina, difitnah selama masa 13 tahun itu. Yang mengikuti Rasulullah jumlahnya boten kathah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Hadirin, hijrahnya Nabi Muhammad inilah yang menjadi tonggak terpenting kesuksesannya dakwah Nabi Muhammad di kemudian hari, sehingga kemudian agama Islam tersebar ke seluruh penjuru Arab, sehingga kemudian agama Islam tersebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ini tidak hanya peristiwa terpenting yang mengubah sejarah Islam. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan hijrah cinta. Karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, ketika pada hari atau pada malam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah, di situ Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa sahabat yang paling cinta kepada Nabi, yang paling mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkorban menemani hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam banyak kitab sirah nabawi, bahwa di antara yang dipilih oleh Allah saat itu adalah Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Ali saat niku usianya masih remaja. Beliau usianya mungkin masih belasan. Tetapi karena cintanya kepada Nabi Muhammad, beliau tahu apa itu artinya cinta. Beliau tahu bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Ketika kemudian Nabi menawarkan agar Ali bin Abi Thalib ini tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad, meskipun itu taruhannya adalah nyawa, Sayyidina Ali adalah orang yang sanggup untuk memikul tanggung jawab itu. Hingga kemudian pada malam ketika Nabi Muhammad mau keluar ke rumah, Sayyidina Ali tidur di kasurnya Nabi Muhammad. Kemudian ketika akan keluar dari rumah, Nabi mengambil segenggam tanah, segenggam pasir, kemudian beliau membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kemudian pasir itu dilemparkan ke muka orang-orang kafir yang sudah bersiap untuk membunuh Nabi di depan rumah Nabi. Mereka kemudian tertidur. Esok harinya ketika mereka terbangun, mereka masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad sudah keluar dari rumah, sudah pergi, dan yang tidur di situ adalah Sayyidina Ali. Hadirin hadirat rahimakumullah, orang yang dipilih oleh Allah, manusia yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan keutamaan yang agung selain Sayyiduna Ali radhiyallahu an adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana mungkin kula panjenengan sudah sering baca, sudah sering mendengar, ketika Nabi Muhammad memutuskan hijrah ke Madinah, perjalanan beliau ditemani oleh sahabat beliau yang paling setia, sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, yakni Sayyiduna Abu Bakar
As-Siddiq. Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi keluar dari kota Mekah, beliau tidak langsung berjalan menuju Madinah, tetapi beliau terlebih dahulu singgah di Gua Thur untuk mengecoh dari pengejaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Disebutkan dalam kitab As-Siratun Nabawiyah karya Profesor Dr. Asy-Syaikh Abu Syahbah. Di situ disebutkan ketika Nabi Muhammad dan Sayyiduna Abu Bakar hendak masuk ke dalam Gua Thur, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, makanaka ya Rasulullah, berdiamlah di sini dulu ya Rasulullah, hatta astabari'ah, sehingga aku kemudian memastikan bahwa di dalam gua bersih, di dalam gua aman." Kata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, "Fa in kana bihi adzan nazala bi qablak." Terlebih dahulu ya Rasulullah, ingin aku bersihkan, ingin aku pastikan bahwa dalam gua itu aman. Biarkan aku terlebih dahulu masuk. Karena kenapa? Kalau memang jika di dalam Gua Thur itu terdapat bahaya, maka biarlah aku terlebih dahulu yang terkena bahaya, bukan engkau ya Rasul. Ya Rasulullah. Niki napa Pak? Niki perasaan cinta. Biarkan ya Rasulullah, aku pastikan terlebih dahulu di gua itu aman. Kalau ada bahaya, biarkan aku yang celaka terlebih dahulu, bukan engkau ya Rasulullah. Hadirin, ternyata di dalam Gua Thur itu kemudian terdapat banyak lubang, yang diduga bahwa lubang itu adalah lubang tempat mungkin binatang-binatang berbisa. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq kemudian beliau menyobek sebagian bajunya, beliau sobek kecil-kecil. Setiap sobekan itu beliau gunakan untuk menutup lubang-lubang tadi. Sampai kemudian ternyata sobekan dari baju beliau kurang, ada satu lubang yang ternyata belum bisa ditutup dengan kain oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang digunakan menutup lubang tersebut adalah tubuh beliau sendiri. Setelah itu kemudian Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sampun aman, monggo panjenengan masuk." Hadirin, saat itu Nabi dalam keadaan payah, Nabi dalam keadaan lelah. Sehingga kemudian ketika beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Gua Thur, beliau kemudian tertidur di pangkuan Sayyiduna Abu Bakar. Beliau dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, sehingga kemudian beliau tidur di pangkuan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin, di tengah-tengah Nabi tidur, ternyata di dalam goa yang ditutupi oleh tubuh Abu Bakar tadi, ternyata terdapat ular. Ular itu ingin keluar dari lubang, ternyata tidak bisa karena ditutupi oleh tubuh Abu Bakar As-Siddiq, hingga kemudian ular itu menggigit atau mematuk tubuh dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq sampai beliau kesakitan. Beliau menahan sakit, tetapi beliau berusaha untuk tidak bergerak. Karena apa? Takut akan mengganggu tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq niki empun boten kuat, sampai kemudian beliau meneteskan air mata. Air mata dari Sayyiduna Abu Bakar ini ternyata kemudian menetes ke pipinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saat itu kemudian terbangun, beliau berkata, "Engkau kenapa wahai Abu Bakar?" Abu Bakar kemudian meminta maaf kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya mohon maaf." Sehingga kemudian membuat panjenengan terbangun. "Sesungguhnya saat ini saya tidak bisa menahan sakit karena di bawah kaki saya saat ini ada lubang, yang mana lubang itu ternyata berisi seekor ular yang kemudian mematukku." Hadirin, setelah hewan itu disingkirkan, Rasul kemudian menggosok kaki Abu Bakar, meludahi tubuh Abu Bakar yang tersengat ular tersebut, hingga kemudian beliau diberikan kesembuhan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam perjalanan berikutnya dari Mekah menuju Madinah, di antara perbuatan atau tingkah laku dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq yang begitu mengagumkan adalah bahwa ketika dia menemani perjalanan Nabi Muhammad, dia kadang-kadang berjalan di depan Nabi Muhammad, kadang-kadang dia berjalan di belakang Nabi Muhammad. Dia sering melakukan itu sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau kadang ke depan, kadang ke belakang?" Apa jawaban daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Beliau kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku khawatir tiba-tiba musuh menghadang engkau di depanmu hingga kemudian aku pindah ke depanmu. Tetapi di saat yang lain aku khawatir musuh mengintai kita dari belakang, musuh mengintai engkau dari belakang, sehingga kemudian aku berjalan di belakang. Karena ya Rasulullah, kalau aku yang mati, maka yang mati hanyalah Abu Bakar. Tetapi kalau yang wafat adalah engkau, kalau yang celaka adalah engkau, maka Islam akan terhapus dari muka bumi ini." Hadirin, inilah mahabbah. Pelajaran terpenting daripada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad, cinta Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi Muhammad, inilah yang kemudian menjadikan dia adalah merupakan sahabat paling istimewa di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad dalam suatu kesempatan, beliau bersabda bahwa beliau bersabda kepada banyak sahabat, Abu Bakar tidaklah lebih banyak salatnya atau puasanya dibanding kalian. Tetapi yang menjadikan Abu Bakar lebih unggul daripada kalian semua wahai para sahabat adalah karena besarnya cinta Abu Bakar kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah, cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad inilah yang menjadi kunci keselamatan kita. Cinta kepada Nabi Muhammad inilah yang akan menjadi kunci pembuka kebaikan di dunia maupun di akhirat. Cinta kepada Nabi Muhammad inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan cinta dari Allah. Qadir Al-Jailani dalam suatu kesempatan beliau mengatakan, "Tiftu masyariqal ard wa magharibaha fama wajadtu baban lil wusuli ila Allah ghaira babi sayyidina Muhammad." Sungguh aku telah berkeliling ke seluruh penjuru bumi, baik di timur ataupun di barat. Aku tidak pernah mendapatkan satu pintu yang menjadikan seorang hamba mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta Allah, kecuali pintu itu adalah melalui pintu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, semoga peristiwa 1 Hijriah, hari tahun baru 1 Muharram ini menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga berkah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup kita dibahagiakan oleh Allah. Semoga berkah daripada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urusan kita dimudahkan oleh Allah. Semoga berkah daripada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan kita dijadikan oleh Allah keturunan yang soleh dan salihah. Semoga berkah daripada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kabupaten Gresik ini dijadikan oleh Allah sebagai kabupaten yang aman, kabupaten yang subur, penduduknya senantiasa berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin Allahumma amin. Kami tutup dengan satu puisi, ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Baik hadirin, demikian sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangan, jika ada kesalahan dalam kata-kata,
kami mohon maaf sebesar-besarnya. Yang benar dari Allah, yang salah murni kebodohan dan kekhilafan kami secara pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.